Ya ini untung posisi praktek-prakteknya dari kejadian-kejadian ini semua banyak sifat melibatkan saya pribadi ya. Ini mengulang cerita kita dulu. Kalau posisi hubungannya antara Allah, kita dan Allah, kalau nggak beda posisi, maksud saya mau menerangkan, nggak beda sih lah. Orang WhatsApp ke saya ya, karena sifatnya bidang doa, doa sedang didoakan. Oh keadaan saya begini, keadaan saya begini, keadaan sebegini. Kan saya butuh informasi kejadian nyata. Kan tadi baik lagi HP saya, kuota saya dibales enggak dibales, ya terserah saya dong. Karena saya butuh informasi. Cuman ini jangan salah praktek. Ini seperti kejadian ada Cing Aman, ditanyain, "Song kabar di mana?" Nggak ngebales-bales. Nah itu nggak bisa karena pasti ada link secara pribadi gitu. Gitu. Ada link secara pribadi. Kalau saya jarang posisi ngebales tadi karena entar saya butuh informasikan saya mau persamaan antara kejadian gaib dan kejadian nyatanya. Saya butuh informasi. Nah, ketika posisi orang kok dibaca doang nggak dibales, saya kan butuh informasi. Saya telah menerima informasi kalau keadaannya tidak baik, terus saya perbaiki. Jadi saya nggak perlu saya balas gitu. Karena urusannya apa? Bukan saya yang merubah perbaikan ini, karena Allah yang akan merubah perbaikan gitu. Jangan sampai salah kedudukan nih. Terus tadi habuminanas tadi sama pengertian dengan kodim ala kodim, hubungan manusia dengan Allah dengan Allah. Cuman maksudnya begini, kalau bahasa kodim ala kodim itu ada sifat kesadaran dalam diri kita bahwa kita bertemu seseorang itu ada selalu sifat kehadiran Allah yang menyaksikan gitu, sehingga hilangnya rencana-rencana jahat. Tuh abong sih kita berbuat jahat di depan Allah loh gitu, itu maksudnya ada kesadaran ke situ. Nah makanya tadi Allah menghukum apa terkandung dalam hati. Cuman ini kedudukannya di mana? Nah kalau di saat posisi tadi kita harus posisi enggak jujur, tapi untuk sifat kebaikan banyak orang atau dalam sifat berpolitik itu enggak jujur. Balam tuh dari dalam sifat niat dalam sifat perbuatan yang hubungannya langsung penilaiannya di Allah gitu. Bukan ada sifat di pihak pihak antara manusia dan Allah gitu. Ada sifat segitiga gitu, ada sifat segitiga. Nah, kalau sifat segitiga itu kita nggak bisa langsung berbuat secara hakikat. Karena ada segitiga di sini, ada manusia. Jadi kalau ada sifat ada perubahan, harus ada perubahan terlebih dahulu. Makanya ada yang hakikat itu berubah karena kejadian syariat, perjanjian tidak berlaku bagi yang berbuat jolim. Nah, ada yang perlu mau ngerubah syariat tapi hakikat dulu, yaitu dimana permasalahan tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran. Biar syariatnya berubah, makanya doanya ditempuh terlebih dahulu. Nah, ntar jangan sampai ketimpa di posisi tadi, perjanjianku tidak berlaku bagi orang berbuat jolim. Nah jadi akhirnya yang tadinya perjalanan secara hakikatnya baik, karena terpengaruh dengan kejadian syariatnya, akhirnya kacau juga habum minallahnya. Jadi ada kejadian ketika habum minanas rusak itu karena posisi habum minallahnya rusak. Ada juga habum minallahnya enggak rusak, tapi habum minanasnya rusak. Contohnya tadi kalau kita dipitnah orang, habum minanasnya itu rusak, tapi hakikatnya tetap. Makanya bisa jadi hal yang tidak kamu senangi itu bisa jadi baik untukmu. Tuh, larinya ke situ. Kalau posisi yang lain, jangan nyampe posisi tadi tertimpa musibah karena perbuatan tangan sendiri. Biarlah yang terjadi itu mutlak takdirnya Allah gitu. Takdir terjadi setelah berhati-hati gitu maksudnya. Itu. Ini karena posisi tadi ini jangan nyampe seperti pemahaman yang udah segala sesuatu telah terjadi tertulis di Lauh Mahfuz. Saya jolim sama orang itu kan udah emang ceritanya begitu. Padahal bukan begitu. Maksudnya ada sifat kesadaran bahwa di sini ada unsur sebab akibat dan di mana terjadi mutlak kudratnya Allah tadi. Gitu yang tidak bisa diganggu buat manusia. Kalau dari unsur sebab akibat itu ada kesadaran kalau saya lalai, ya itulah
berbuat jolim saya itu kelalaian saya sebagai makhluk, makanya sistemnya otomatis wajar saya tertimpa musibah karena perbuatan saya sendiri itu. Karena tertulis di rumah punya emang udah begitu. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka perencanaan jahat itu akan menimpa dirimu sendiri tuh. Sistemnya jadi ada dua gitu. Dan ada yang setelah berhati-hati kita jaga-jaga terjadi hal-hal yang tidak terduga. Nah itu sama tertulis di rumah pun, cuman kedudukannya di kudratnya Allah tadi, bukan perencanaan lagi gitu. Kalau perencanaan bisa terpengaruh tadi. Hakikat begini, tenang. Kalau syariatnya kacau, hakikatnya juga kacau. Nah, jadi ada dua gitu. Maksudnya ada dua di sini, pilah-pilah. Jangan nyampe oh saya ke KP ini kan udah takdir Allah. Jangan ngebela. Jadi jangan nyampe sifat membela kejoliman diri kita terus Allah yang dibawa-bawa. Itu. Jadi maksud di lemah posisi ada sifat kesadaran itu. Kita harus ada sifat kesadaran. Makanya tadi kunciannya harus jujur menilai diri sendiri, baru kita akan berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi kita nggak sibuk ngurusin orang dulu, kita sibuk perbaikan diri kita dulu gitu. Nah, kalaupun istilahnya bisa karena teman dekat yang saling memperingatkan, mengingatkan ya boleh gitu. Cuma kalau posisi agak jauh-jauh sebelum nanya jangan sekali-sekali dituntun gitu. Karena itu akan jadi sifat bumerang. Karena kenapa tadi kita memberikan pengarahan pun kalau orang itu tidak mencari solusi dia tidak akan mendengarkan. Kan ada orang itu dua, curhat ngeluh kan gitu, curhat dia nyari solusi gitu dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Jangan sampai kita posisi tadi salah penempatan gitu. Makanya kan sistem tetap seperti Rasul, salam to'am kalam. Nah kalam ini kan kalau orang udah bertanya ataupun ketika orang itu udah gimana nah baru kan dituntun itu. Kalam itu kan menuntun itu maksudnya. Jangan salah penempatan. Nggak beda dari Allah hukum terkandung dalam hati, kedudukannya di situ dalam sifat berbuat yang hubungannya langsung sama Allah penilaiannya. Nggak ada segitiga makhluk Allah gitu, nggak ada segitiga. Kalau yang langsung itu cukup Allah yang menjadi saksi antara aku dan dirimu di saat ini kan gitu. gitu. Jadi ada dua hal dalam sifat yang kemarin saya ngobrol sama Bang Aco kemarin. Katanya mau diapa-apain Allah. Dan begitu. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Itu kan menerangkan sifat tentang kejadian dari apa yang Allah berikan. Kan gitu. Nah, di sini ada dua peran. Ada yang posisi orang yang sedang dituntun, tapi kalau posisi salah langsung Allah luruskan. Nah, ada orang yang masuk pada posisi mati sejaraning urip, diapa-apakan, itu menjadi sifatnya jadi alat untuk sifat pengetahuan ataupun sejarah. Umpama gimana ya kejadian biar gampang dimengerti ya. Nggak beda kita dikasih pengetahuan, mengetahui sesuatu yang akan terjadi, tapi di situ ada sifat keterlibatan diri kita gitu. Tapi dalam posisi seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa gitu, menjadi alat perencanaan itu aja gitu, menjadi perencanaan alatnya gitu. Nggak beda posisinya begini. Misalnya Yuli itu apa namanya? Gabin. Yuli bisa bikin gabin karena posisi udah ada resepnya. Tapi ketika itu Yuli dapat petunjuk. Nih, ini terus suruh bikin nih. Nah, setelah sifat pemasaran hasilnya kan nggak sama. Nah, yang kena posisi efek siapa? Yang bikin apa Yuli? Nah, itu posisi diperankan mati. Dia tahu seolah-olah kejadiannya tuh tahu gitu. Kejadiannya bagaimanapun tahu. Cuman dia sebatas posisi tidak berperan karena di situ sedang diperankan untuk posisi diambil pelajaran dan pengajarannya ataupun menjadi sifat sejarah. Kalau dalam bahasa ininya kalau di Al-Qur'annya ya para nabi kan kejadiannya dijadikan sejarah. Dari posisi Nabi Musa kabur dari Mesir diubar-ubar kan gitu. Dari posisi masa lahir. Kalau masa lahir itu udah sifat kudrat dah. Jadi mau untuk posisi jadi pembelajarannya aja gitu. Untuk sifat menjadi pembelajaran.
Jadi ada dua hal, ada posisi yang diperankan benar jadi wayang, ada yang posisi tahapan posisi sedang dalam penuntunan macam tadi. Kok ini syariat mah bagus, kok ke saya mah ngegeplek ya? Kata saya, jangan disalahin syariatnya, jangan disalahin ilmunya. Ilmunya bagus. Cuma kenapa nggak apa-apa? Ya kita sudah kesadaran, jika Allah akan memberi keuntungan, maka tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Jika Allah akan memberikan bencana, maka tidak ada dapat menghalang-halanginya. Berarti posisi itu dalam genggaman Allah ya. Ilmu Allah ya digunakan ke Allah lagi nggak bisa. Kalau posisi Allah tidak menghendaki tadi. Karena maunya apa? Biar orang ini datang sendiri. Misalnya kan itu. Berarti dia harus sendiri datang. Minta sendiri, ntar dikasih. Kalau Allah maunya begitu gimana? Mau ngegunain apa tadi ya diam aja, udah nggak ngaruh. Lalu kalau bisa berbuat sekendaknya, sekarap-karap dalam bahasanya kan itu. Nah itu jadi asal dari sifat kesadaran begitu. Gak beda tadi sifat yang ngomong ikhlas. Ikhlasnya kedudukan di mana dulu? Gitu. Kan tadi ini kok kalau saya minta nggak dikasih, ya enggak, karena ini udah diamanahkan kepada saya perannya tukang kusen. Kalau situ mau kusen ya harus beli, karena kenapa? Saya dikasih sumber penghidupan jadi tukang kusen. Kalau situ minta ya nggak bisa, goblok sayanya. Lalu dititipin sumber penghidupan tukang kusen kok dikasih-kasih sama orang kan begitu, berarti nggak mana? Kan itu. Cuman tadi kalau nerangin itu tadi terlalu rumit contohnya, maksudnya makanya kalau orang ngomong perhatikan dulu dia mau menuntut sifat ikhlas. Ikhlasnya di mana nih? Di kedudukan peran gitu, di kejadian ataupun di perbuatan. Oh biar ikhlas di perbuatan ya dasarnya ini tadi, Allah menghukum apa terkandung dalam hati. Ayatnya mana? Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh berarti setiap yang dilakukan tadi menjadi ungkapan rasa syukur, bukan untuk menundukkan seseorang ataupun biar seseorang itu bisa hutang budi gitu yang suatu saat bisa dituntut. Berarti udah batal, bukan karena Allah, niatnya untuk menundukkan makhluk. Kebaikan tadi gitu, bukan ungkapan rasa syukur ke Allah. Apa tadi kalau kedudukan? Ya kalau kedudukan itu tadi. Allah meninggikan beberapa derajat dari sebagai yang lain agar mereka saling memanfaatkan. Mau jadi kaki, mau jadi jeriji kaki, ibu jari, kelingking, apa tek-tek bengek, kalau ada sifat kesadarannya di situ, walaupun jadi tukang sampah tetap saya ridho, ikhlas, sumber penghidupannya begini, lama sementara doang di bumi kan itu. Nah ikhlas tuh pasti. Nah dalam kejadian tadi ya ada sifat kesadaran bahwa segala sesuatu tadi telah tertulis di Lauh Mahfuz, bahwa manusia itu menjalankan cerita umpama film yang udah ada terus diputer gitu. Cuman bahasanya sederhana gitu, bahasanya sederhana. Nah cuman ntar dulu dibagi dua lagi di kejadian di situ, ada sistem qada tadi, perencanaan dan ketentuan dan ketetapan tadi, perencanaan dan mutlak, ketentuan gitu, ketetapan atau sifat ketentuan. Kalau ketentuan itu sifat perencanaan, ketetapan ya A B B. Ya itu ayatnya itu aja tadi, berperanglah Muhammad walaupun itu tidak menyenangkan bagimu. Berarti manusia dipaksa kepada sesuatu hal yang harus dia seberangi walaupun itu gak senang. Bisa jadi hal yang tidak kamu senangi itu baik untukmu. Berarti setelah posisi gelap datang itu pasti terbitlah terang, dalam bahasanya kan begitu. Jadi diperhatikan dulu gitu. Ini ikhlas di mana gitu. Gak beda posisi orang sukses relatif, tergantung niatnya. Jadi mau sukses biar jadi master silat, ya sukses jadi master silat kan gitu. Ini mau sukses jadi pengusaha, ya karena niatnya kan jadi pengusaha, sukses di situ. Nah sukses apa dulu gitu. Gak beda orang, sekarang mah udah sukses. Nah ini sukses di mana gitu. Saya keinginan ada, sifat sebatas motivasi, cuman gak jadi ambisi dari sini gitu. Karena kenapa tadi? Ya bingung saya, karena saya nggak ada sifat posisi ambisi gitu untuk merubah keadaan. Kalau merubah keadaan diri pribadi itu posisi emang sedang saya olah. Tapi kalau untuk sifat materi ya itulah tadi dalam bahasa, tinggikan imanmu baru duniamu ikut tinggi. Tuh Allah akan memberikan anugerah atas kesabaran dan ketakwaan mereka. Berarti semua pun akan ada perbaikan
Kalau ada sifat perbuatan-perbuatan yang mengarahnya kemana gitu. Jangan indah pada akhirnya gimana? Lo sekarang berbuatnya aja yang sifatnya nggak indah-indah besok kan gitu. Sekarang rusuh mulu, lu ngarepin rukun besok ngimpi kan gitu. Indah mau gimana? Tapi kan suatu saat suatu keindahan saya jamin tadi, kenapa banyak-banyaklah memuji nama Tuhanmu, niscaya kamu dalam keberuntungan. Tuh akan ada keberuntungan. Makanya suatu saat kehidupan kita berubah wajar. Tiap malam minggu kita suka yasinan. Tuh udah banyak-banyak memuji tadi. Nah, cuman keberuntungan di sini apakah ntar dikasih di dunianya sama Allah, apa keberuntungan yang besar di sana setelah pulang ke alam akhirat tadi. Yang jelas di sini mah sebatas wewayangan aja gitu. Dimana posisi ruh itu memahami Tuhannya lagi agar menepati innalillahi wa inna ilaihi raji'un lagi ke sana. Makanya sebut senda guru sama Allah tadi. Nah kalau yang obrolan tadi ya wajar, mula-mula semua juga kan begitu tadi. Itu udah gitu aja, posisi jangan salah penempatan nih. Itu kan makanya saya itu menerangkan berikut posisi kejadiannya, padahalnya kalimatnya kan itu aja gitu. Sifat yang diterangkan tuh itu aja, cuman kalimat-kalimatnya aja beda. Makanya ayat tadi dalam bahasa tidak bisa ditafsirkan oleh manusia terkecuali Allah memberikan pengetahuan untuk menafsirkan, karena setiap ayat itu selalu berjalan beriringan, tidak berbenturan. Terkecuali ada orang-orang fasik tadi menggunakan ayat untuk keperluan kelompok diri pribadi tuh, ataupun segi golongannya agar lebih tinggi derajatnya tuh, itu ataupun lebih berwibawa apa gimana lah, itu mah itu sifatnya kefasikan. Makanya kalau manusia mah kan sifatnya bijaksana, makanya kalau manusia dengan manusia tadi mah cuman adanya jujur, enggak jujur, bohong. Nah kalau fasik munafik itu mah hubungan manusia dengan Allah tadi. Iya ngomong mah ya tadi lah, sholat mah jidat nyampe posisi udah kayak dia nyunder udah gosong. Iya jidat nyampe gosong, cuman perilaku tidak ada perubahan. Nah itu bisa sifat kefasikan tadi. Aing ngomong mengadali tapi perilakunya tidak mencerminkan dari apa yang mengucapkan. Kenapa kau mengucapkan sesuatu hal yang